Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahwatin Surya dengan NPM 2411100039 dari kelas 24A1 Program Studi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan bahasa otomata DFA untuk kata do. Untuk kata do di sini saya sudah membuat bahasa otomata idealnya, yaitu jika U1 menerima inputan D maka akan ke U2, jika U2 menerima inputan O itu akan ke U3, dan U3 ini akan menjadi final state. Nah, jadi sebuah bahasa itu akan diterima jika berhenti di final state. Nah, karena DFA itu di setiap state-nya harus ada percabangan, maka di sini yang pertama saya akan buat percabangan untuk U1. Nah, karena U1 itu jika menerima dia akan ke U2, maka saya di sini akan buat jika U1 menerima inputan selain D itu akan saya kembalikan ke U1. Nah, kemudian di U2 ini, jika U2 menerima inputan O itu akan ke U3. Nah, di sini jika U2 menerima inputan selain dari O itu akan saya kasih state baru di sini, yaitu U5. Nah, terus di U3 ini karena dia final state, di sini akan saya kembalikan ke U3. Jadi nah, selain kata do ini, kata apa aja sih yang dapat diterima oleh bahasa otomata seperti ini? Yang pertama itu saya memiliki kata ado. Nah, di sini U1 mendapatkan inputan A itu akan kembali ke U1, kemudian U1 mendapatkan inputan D itu akan ke U2, dan U2 akan mendapatkan inputan O maka akan ke U3. Jadi kata ado ini itu dapat diterima oleh sistem. Kemudian di sini saya memiliki kata lagi, yaitu bodoh. Nah, untuk kata bodoh ini, jika U1 mendapatkan inputan B maka akan ke U1 lagi, kemudian mendapatkan inputan O itu akan ke U1 lagi, kemudian U1 mendapatkan inputan D itu akan ke U2, dan U2 mendapatkan inputan O itu akan ke U3. Jadi kata bodoh ini itu dapat diterima. Kemudian untuk kata yang tidak dapat diterima, itu yang pertama saya punya beda. Nah, untuk kata beda ini, jika U1 mendapatkan inputan B itu akan kembali ke U1, kemudian jika U1 menerima inputan E itu akan kembali ke U1, dan U1 mendapatkan inputan D itu akan ke U2. Nah, U2 di sini mendapatkan inputan A maka itu akan ke U5. Nah, karena U5 ini bukan final state, maka ini akan ditolak oleh sistem. Nah, karena di sini U5 ini belum ada percabangan, di sini saya kasih percabangan
jika U5 menerima input Nah, di sini jika U5 menerima inputan A sampai Z, itu akan kembali ke U5. Dan karena U5 ini bukan final state, maka kata beda ini itu akan ditolak oleh sistem. Kemudian saya punya kata redup. Nah, jika U1 mendapatkan inputan R, itu akan ke U1 lagi, kemudian U1 mendapatkan inputan E, itu akan ke U1 lagi, dan kemudian U1 mendapatkan inputan D, itu akan ke U2. Nah, U2 ini mendapatkan inputan U, itu akan ke U5, dan U5 ini mendapatkan inputan P, itu juga akan tetap ke U5. Maka kata redup ini itu akan ditolak oleh sistem, karena U5 itu bukan final state-nya. Nah, sekarang saya akan ke bahasa otomata untuk kata try. Nah, untuk kata try ini saya sudah membuat state bahasa otomatanya, yaitu jika V1 menerima inputan T, itu maka akan ke V2. Jika V2 menerima inputan huruf R, itu akan ke V3, dan V3 mendapatkan inputan huruf Y, itu akan ke V4, dan final state-nya ada di V4. Nah, di sini sama seperti kata dulu tadi, karena ini DFA, maka di step percabangannya itu akan ada di setiap stepnya itu akan ada percabangan. Nah, di sini V1, jika V1 itu menerima inputan selain T. Nah, jika V1 menerima inputan selain T, di sini akan saya kasih state lagi. Di sini akan saya namai V5. Nah, jika V1 mendapatkan inputan selain T, maka itu akan ke V5. Jadi di sini negasi T. Kemudian jika V2 menerima inputan selain R, itu akan saya kembalikan ke V1. Di sini saya tuliskan negasi R. Kemudian di sini V3, jika V3 menerima inputan selain Y, itu di sini akan saya kasih state baru. Di sini akan saya namai V6. Dan jika V3 ini menerima inputan selain R, itu akan mohon maaf, jika V3 ini menerima inputan selain Y, itu akan ke V6. Kemudian di sini V4 itu akan saya kembalikan ke V4 sendiri. Di sini dari A sampai Z. Nah, terus untuk V5
Jadi jika V5 menerima inputan, itu akan ke V2. Ini inputannya dari A sampai Nah, kemudian V6 ini akan menerima inputan, itu akan kembali ke V6 sendiri. Dari A sampai F. Nah, untuk kata yang dapat diterima, kata yang pertama itu ada ini kata yang saya punya, yaitu Ferry. Jika V1 mendapatkan inputan F, itu akan ke V5, kemudian V5 mendapatkan inputan E, itu akan ke V2, V2 mendapatkan inputan R, itu akan ke V3, kemudian V3 mendapatkan inputan Y, itu akan ke V4, dan kata Ferry ini dapat diterima. Kemudian ada kata Tamari. Jika V1 mendapatkan inputan T, itu maka akan ke V2. V2 mendapatkan inputan A, yang dimana A itu adalah selain dari huruf R, maka itu akan kembali ke V1. Kemudian V1 mendapatkan inputan M, itu akan ke V5. V5 mendapatkan inputan A, itu akan ke V2. Kemudian V2 mendapatkan inputan huruf R, itu akan ke V3. Dan V3 mendapatkan inputan huruf Y, itu akan ke V4. Maka tamar ini dapat diterima oleh sistem. Masih di kata try. Nah, di sini untuk kata yang ditolaknya itu yang pertama itu saya punya Tony. V1 mendapatkan inputan huruf T, itu akan ke V2. V2 mendapatkan inputan huruf O, itu akan kembali ke V1. Dan V1 mendapatkan inputan huruf N, itu akan ke V5. V5 mendapatkan inputan huruf Y, itu akan ke V2. Nah, kata ini tuh hanya berhenti di V2. Jadi kata ini karena V2 nya bukan di final state, maka kata ini tidak dapat diterima oleh sistem. Kemudian kata yang ditolak lagi itu ada kata array. Jika V1 mendapatkan inputan huruf A, itu akan ke V5. V5 mendapatkan inputan huruf R, itu akan ke V2. V2 mendapatkan inputan huruf R, itu akan ke V3. V3 mendapatkan inputan huruf A, itu akan ke V6. Dan V6 mendapatkan inputan huruf Y, itu akan kembali ke V6. Nah, V6 ini berhubung V6 ini
bukan final state, maka kata ini akan ditolak oleh sistem. Nah, kemudian di sini itu ada bahasa tupelnya, yaitu yang pertama itu untuk Q. Q sendiri ini tuh adalah himpunan state. Karena di sini itu ada U1, U2, U3, U4, maka di sini kita tulis himpunannya yaitu U1, U2, U3, dan U4. Nah, sigma sendiri ini tuh adalah himpunan simbol atau input. Nah, berhubung karena di sini inputnya dari A sampai Z, maka di sini kita tulis saja himpunan A sampai Z. Kemudian S itu adalah state awal atau state start. Di sini state awalnya itu adalah U1. Kemudian untuk F ini itu adalah final state. Di sini final state-nya adalah U3. Kemudian kita buat fungsi transisinya. Nah, fungsi transisi di sini yaitu jika U1 mendapatkan inputan D, maka akan ke U2. Nah, terus U1 mendapatkan inputan negasi D, maka akan ke U1. Kemudian untuk U2-nya, di sini jika U2 mendapatkan inputan O, maka akan ke U3. Kemudian U2 jika mendapatkan inputan negasi O atau selain dari O, itu akan ke U4. Dan di U3 jika mendapatkan dari A sampai Z, maka akan ke U3. Nah, ini untuk bahasa tupel dari kata do. Nah, untuk kata tree ini bahasa tupelnya yaitu untuk Q itu ada P1, P2, P3, P4, dan P5. Kemudian untuk sigmanya, di sini kita tulis saja sama seperti tadi dari A sampai Z. Kenapa dari A sampai Z? Karena T, R, sama Y itu termasuk dari A sampai Z, jadi kita tulis saja dari A sampai Z. Kemudian untuk S atau state awalnya itu di V1, kemudian untuk F atau final state-nya itu ada di V4. Kemudian untuk fungsi transisinya, nah untuk fungsi transisinya itu yang pertama untuk V1 jika mendapatkan inputan T, maka akan ke V2. Kemudian V1 jika mendapatkan inputan selain dari T atau negasi T, itu akan ke V5. Kemudian V2 itu jika mendapatkan inputan R, itu akan ke V3. V2 mendapatkan inputan selain dari R, itu akan ke V1. Untuk V2 sudah selesai, kemudian kita sekarang ke V3. V3 jika mendapatkan inputan V3 jika mendapatkan inputan
Y itu akan ke V4. Nah, di sini P3 jika mendapatkan inputan selain dari Y itu akan ke V6. Terus untuk V3 sudah selesai, kemudian V4 di sini mendapatkan inputan dari A sampai Z itu akan ke V4. Kemudian V5 mendapatkan inputan dari A sampai Z itu akan ke V2. Kemudian V6 mendapat inputan dari A sampai Z itu akan ke V6 lagi. Nah, ini untuk bahasa tuple dari kata try. Kemudian di sini kita akan ke tabel. Nah, untuk kata do sendiri U1, jika U1 jika U1 mendapat inputan A, maka ini akan ke U1 lagi. Seperti bahasa tuple kita. Nah, jadi kalau U1 mendapatkan A atau selain D itu akan ke U1. Jadi di sini yang ke U2 itu hanya jika mendapatkan inputan huruf D. Selain daripada itu semuanya ke U1. Nah, kemudian untuk U2, jika U2 ini mendapat inputan huruf O, maka U2 akan ke U3. Nah, selain daripada itu, ini akan ke U4. Nah, untuk U3 sendiri, karena U3 tadi mendapatkan inputan dari A sampai Z itu akan kembali ke U3, maka untuk tabelnya itu berarti di sini U3 itu dari A sampai, jika mendapatkan A dari A sampai Z itu berarti ke U3 lagi. Nah, begitupun dengan U4. Karena U4 di sini jika mendapatkan inputan dari A sampai Z itu akan kembali ke U4 lagi, maka di sini juga akan dari jika inputan A sampai Z maka juga akan ke U4 semua. Nah, selesai sudah untuk tabel bahasa tuple untuk kata do. Kemudian kita ke kata try. Di sini jika V1 mendapatkan inputan T tadi itu akan ke V2. Nah, berarti selain dari T maka itu akan ke V5. Nah, untuk V2 ini jika mendapatkan inputan huruf R itu maka akan ke V3. Di sini R. Nah, selain daripada R maka akan kembali ke V1. Nah, kemudian untuk V3, jika V3 mendapatkan urutan huruf Y maka akan ke V4. Dan huruf Y ada di sini, kita akan ubah dulu. Nah, selain dari itu, maka selain dari mendapatkan huruf Y maka akan ke V6. Nah, di sini untuk V4 itu karena dia final state, maka jika dia mendapatkan inputan dari A sampai Z, maka V4 ini akan kembali ke V4 lagi. Nah, kemudian di sini V5, jika V5 mendapatkan inputan dari A sampai Z, maka akan ke V2. Kemudian di sini untuk V6, jika V6 mendapatkan
inputan dari A sampai Z, maka akan kembali ke V6 lagi. Nah, demikian bahasa otomata DFA yang saya buat. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik tutur kata maupun penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.